Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Malam Jumat tanggal 29 Oktober 2020. Alhamdulillah habis pulang terapi bekam dan refleksi juga. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah lagi nyoba deres lagi mutola'ah kitab fikih dasar, yaitu kitab Safinatun Najah. Jadi kitab Safinatun Najah ini meskipun proyeksinya untuk kalangan mubtadiin, artinya untuk kelas anak-anak, fikih dasar ini jika dibaca syarahnya itu lebih rumit dibandingkan dengan kitab Fathul Mu'in. Masya Allah. Jadi meskipun kitab Safinatun Najah ini untuk proyeksinya untuk kalangan mubtadiin, untuk anak-anak, tapi ketika dalam matan syarahnya itu lebih tinggi, lebih rumit, menurut saya lebih rumit dari kitab Fathul Mu'in. Dan karena fikih dasar bagi untuk kalangan mubtadiin, artinya untuk kelas anak-anak, sebenarnya untuk para pengajar itu harus mempraktekkan ketika mengaji kitab Safinatun Najah ini. Jadi tidak harus dibaca lurus, tapi harus ada prakteknya agar supaya anak-anak bisa cepat memahami. Alhamdulillah baru selesai terapi bekam dan refleksi, yang lagi mutola'ah kitab Safinatun Najah, lagi neres-neres lagi buka-buka lagi. Alhamdulillah barakallah, supaya tidak lupa kitab fikih dasarnya. Jadi saya buka-buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi safane wong iku yuridillah. Man utawi safane wong iku yurid ngarepaken sapa Allahu Allah bihi kelawan man. Khairon ing kebagusan yufaqihu fiddin, maka mahamaken sapa Allah ing man fiddin ing dalam masalah agama. Alhamdulillah. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Allah menghendaki kepada seseorang tersebut, menghendaki suatu kebagusan, kebaikan kepada seseorang tersebut, maka Allah akan memahamkan orang tersebut di dalam persoalan agama. Alhamdulillah. Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Nah, yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki kepada seorang tersebut suatu kebaikan, kebagusan, maka Allah akan memahamkan kepada seseorang itu suatu pemahaman terhadap persoalan masalah agama. Alhamdulillah. Pemahaman atau pengetahuan atau ilmu, pemahaman terhadap persoalan agama itu salah satu contohnya adalah ketika kita sudah menyukai, dan ketika kita sudah bergerak menyukai untuk membiasakan tadarus Al-Quran atau menghadiri majelis-majelis ilmu, atau ketika kita sudah bisa suka dengan selalu berzikir istiqomah. Nah, itu juga salah satu bahwa Allah akan memahamkan kita dalam persoalan agama, insyaallah. Jadi maknanya luas,
Tetapi yang lebih afdolnya lagi yaitu ketika kita mempunyai sesuatu dan sesuatu itu kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan, maka itu juga termasuk bagian daripada bahwa kita ini akan diberi pemahaman oleh Allah dalam urusan persoalan masalah agama. Karena menurut saya ini insya Allah lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah, yaitu suatu kebajikan itu dicintai oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan al-hadis dari Imam Tabrani bahwa Nabi itu bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi insya Allah itu lebih utama dan insya Allah lebih mulia dan merupakan bagian dari salah satu Allah akan memberikan suatu pemahaman kepada kita dalam persoalan agama itu. Karena menjadi baik itu penting dan insya Allah mulia. Akan tetapi menjadi orang yang bermanfaat itu jauh lebih penting dan jauh lebih mulia juga. Jadi wa yufaqihu fiddin itu bisa juga di rananya kepada bentuk seberapa banyak kita memberikan manfaat, pertolongan, saling bantu-membantu kepada sesama, wabil khusus fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada kita, maka kita memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang tersebut, itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik, dan insya Allah Allah akan memberikan suatu pemahaman kita terhadap pemahaman agama, karena pengertian agama kan sangat luas. Jika dibandingkan dengan ibadah itu sangat luas, jika dibandingkan dengan ketaatan itu jelas itu adalah termasuk salah satunya. Alhamdulillah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya nah akhirat, ar-Rahim tur kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah. Nah, apa yang dimaksud kelawan menyebut asmane Allah? Jadi segala sesuatu ketika kita disebutkan dengan nama Allah, maka apa yang kita kerjakan itu akan bernilai ibadah. Makanya di dalam suatu kitab apapun pasti akan diawali dengan bismillah. Nah, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan apapun itu, kita awali dulu dengan bismillah, menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya dan akhirat, ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat belaka. Jadi artinya kelawan nyebut asmane Allah, dalam suatu hadis Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Jadi artinya setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus, buntung. Jadi artinya maksudnya tidak berkah dan mungkin tidak bernilai ibadah. Makanya kalau bisa ketika kita melakukan segala sesuatu pekerjaan apapun diawali dengan bismillah. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Deke Gusti Allah
Rabbil alamina kang ngerani wong alam kabeh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kenapa ini jika di lafad alhamdu itu jika dijabarkan, jika dijelaskan secara mantik balago itu Masya Allah sangat luas sekali. Artinya kok kenapa lafad alhamdulillah, segala sesuatu yang dipujian, yang bersifat pujian, itu kenapa selalu diawali dengan lafad alhamdu. Nah, kenapa tidak diawali dengan lillahi hamdu atau ahmadullah? Itu kenapa kok diawali dengan lafaz alhamdu? Ini penjabarannya sangat luas jika dikaitkan dengan ilmu mantek. Yang jelas semua kiai musonif, pengarang kitab manapun, ketika mengucapkan puji syukur kepada Allah maka akan diawali dengan lafaz alhamdu, karena isi di sini menggunakan sedang memuji zatnya Allah, jadi tetap istimror dan dawam, makanya digunakan jumlah ismiyah tersebut. Jadi misalkan kalau digunakan dengan fi'liyah itu tidak mungkin karena akan ada perubahan, makanya selalu diucapkan alhamdu. Nah, pada intinya adalah ini makomnya adalah makom suatu pujian. Jadi ada kepentingan sifat dan awidi supaya untuk menjaga balago, maka cocoknya adalah menggunakan lafaz alhamdulillah. Jadi misalkan lillahi hamdu itu juga tidak masalah, tapi ini makomnya adalah makom pujian. Jadi dia makom pujian yang dimana pengarang kitab tersebut menggunakan kalimat pujian untuk zatnya Allah. Jadi lebih bagus, lebih tepatnya secara ilmu balago, mantiknya juga itu lebih tepatnya adalah menggunakan lafaz alhamdu, tidak diawali dengan lafaz lillahi hamdu atau walhamdulillahi walhamdulillahi wallah terus ahmadullah. Itu tidak tepat karena itu semua kiai musonif menggunakan jumlah ismiyah bukan fi'liyah. Masya Allah wa alam. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah